Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1132 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Dalam versi lengkap chapter 1132 ini memperlihatkan banyak hal menarik dan informasi tak terduga yang akan kita ketahui. Di antaranya adalah Luffy akan mendapatkan kekuatan dari batu matahari Elbaf, Raja Elbaf baru dan pangeran baru pengganti Loki, teman-teman Luffy akan mengetahui bahwa Luffy berbohong, dan juga soal sosok legenda yang menunggu mereka di Pulau Elbaf. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kapal milik bajak laut Giant Warrior yang telah mencapai pelabuhan pulau tersebut. Dalam kapal itu, ada sebagian anggota bajak laut topi jerami yang terdiri dari Robin, Franky, Brook, dan Jinbei. Di sana, mereka disambut oleh seorang anak kecil raksasa yang bernama Cullen. Cullen berteriak kepada para kru bajak laut Giant Warrior untuk meminta mereka mampir di bar terlebih dahulu. Tapi Dory dan Brogy berkata bahwa mereka akan langsung saja menuju ke bagian atas. Mendengar Dory dan Brogy akan langsung pergi ke atas, Cullen pun bergegas masuk ke dalam bar lalu bilang kepada wanita di dalam bar bahwa dia ingin ke atas bersama Dory dan Brogy. Alasan mengapa Cullen berniat mengikuti bajak laut Giant Warrior karena dia ingin bertemu dengan Luffy. Jadi ketika Shanks datang ke Elbaf beberapa hari yang lalu, dia sempat menceritakan soal Luffy kepada Cullen. Saat itu Shanks bilang kepada Cullen untuk tidak melupakan nama Luffy si topi jerami. Maka dari itu, Cullen yang tahu bajak laut Giant Warrior telah selesai menjemput bajak laut topi jerami pun berniat ikut mereka ke atas. Wanita di bar itu pun memberikan Cullen beberapa makanan untuk bekalnya ke dunia atas. Selain itu juga ada makanan yang dia titipkan kepada ayahnya, yang berarti ayah Cullen saat ini sedang berada di dunia atas juga. Mungkin tempat kerja ayahnya itu memang ada di dunia atas. Tak hanya itu saja, ada juga makanan yang dititipkan untuk seseorang bernama Ripley. Sosok bernama Ripley ini sepertinya adalah karakter yang cukup menarik. Kemudian, Cullen segera pergi meninggalkan bar tersebut sambil membawa makanan yang sangat banyak itu. Kapal bajak laut Giant Warrior pun mulai berangkat, mendekati sebuah pelangi besar yang menghubungkan lautan dengan bagian tengah pohon ada. Para raksasa di kapal kemudian melukis pelangi memakai sesuatu yang disebut sebagai batu matahari. Batu matahari ini adalah benda yang sangat menarik. Batu tersebut berasal dari suatu tempat yang disebut sebagai dunia matahari Elbaf, dan ada kaitannya juga dengan legenda Dewa Matahari Nika. Jadi nanti ketika Luffy memegang batu matahari tersebut, pasti akan ada hal yang terjadi pada kekuatan Dewa Matahari Nika miliknya itu. Setelah itu, kapal mereka pun naik ke jalan pelangi untuk langsung menuju ke bagian atas. Ini adalah akses cepat untuk pergi ke bagian tengah pohon ada. Saat kapal mereka sedang melewati jalan pelangi itu, tiba-tiba muncul kapal milik bajak laut New Giant Warrior yang juga kebetulan sedang melewati jalur tersebut. Di atas kapal ada Hajrudin dan Stansen yang baru selesai berburu rusa raksasa. Rusa raksasa itu akan dibuat menjadi sebuah hidangan untuk menyambut bajak laut topi jerami. Hajrudin pun menyapa dan bergabung dengan mereka. Hajrudin merupakan salah satu komandan divisi dalam armada besar bajak laut topi jerami. Dia tentu langsung menyadari bahwa di kapal itu ada Robin, Franky, Brook, dan Jinbei yang hitungannya merupakan atasannya dalam aliansi. Di sepanjang perjalanan, para kru bajak laut topi jerami yang ada di sana pun takjub dengan pemandangan menyeberangi jembatan pelangi itu. Brogy pun tertawa dan bilang bahwa ini adalah hari yang bagus untuk berlayar di atas pelangi. Jadi tidak setiap hari mereka bisa menggunakan jalur cepat tersebut. Jika cuacanya sedang kacau seperti badai atau petir besar, jalur pelangi itu tidak akan bisa digunakan dan akan beresiko tinggi jika memaksakan menggunakan jalur tersebut. Setelah itu, cerita beralih ke jembatan yang menghubungkan Castle Road dengan bagian tengah pohon Adam. Ketika Gear dan Goldberg sedang berlari, tiba-tiba mereka melihat Luffy yang sedang melompat ke atas jembatan dari dunia bawah Elbaf. Gear senang ketika melihat Luffy. Kemudian dia dan Goldberg bertanya apa yang Luffy lakukan di dunia bawah Elbaf. Sebelum menjawab, Luffy mengingat kembali perkataan dari Loki. Loki bilang kepadanya untuk jangan memberitahu siapapun bahwa Luffy bertemu dengan Loki, dan bahkan jangan beritahu juga janji yang telah mereka buat. Setelah mengingat itu, Luffy pun berbohong kepada Gear dan Goldberg. Dia menyembunyikan fakta bahwa dia menemui Loki di dunia bawah Elbaf.
Seperti yang kita tahu, Luffy adalah orang yang tidak pandai berbohong. Dia selalu menunjukkan ekspresi bohongnya itu dengan mata yang melihat ke samping dan mulut yang manyu. Orang-orang terdekat Luffy pasti menyadari jika Luffy menunjukkan ekspresi seperti itu, maka berarti Luffy menyembunyikan sesuatu. Gear dan Goldberg yang tidak terlalu akrab dengan Luffy pasti juga menyadari hal ini. Mereka sadar ada hal yang disembunyikan oleh Luffy. Sebenarnya agak cukup mengherankan juga kenapa Luffy pada akhirnya membuat perjanjian dengan Loki. Namun pasti perjanjian mereka berdua itu akan membawa dampak besar dalam cerita di arc Elbaf ini. Sementara itu, Nami dan yang lain telah selesai menyeberangi jembatan. Mereka pun tiba di sebuah hutan di bagian atas. Lagi-lagi, Road terus mencoba untuk terus mengejar mereka, tapi kepala Road tiba-tiba dihantam oleh pohon besar yang sudah ditebang. Pohon yang besar itu adalah jebakan yang dibuat oleh para kru bajak laut topi jerami. Bukannya kapok karena sudah tertimpa pohon, Road malah marah-marah kepada mereka semua dan tidak ingin membiarkan para bajak laut topi jerami pergi begitu saja. Gear, Goldberg, dan Luffy pun sampai ke tempat keributan itu terjadi. Gear dan Goldberg kesal terhadap Road, sehingga mereka berdua pun langsung menghajar Road di tempat itu juga. Pada akhirnya, Road pun tidak berdaya dihajar oleh kedua rekannya itu. Di saat yang sama, akhirnya Luffy bertemu kembali dengan Zoro, Sanji, Nami, Usopp, dan Chopper. Mereka telah tiba di bagian tengah pohon Adam dan mengagumi pemandangan yang ada di sana. Beralih ke tempat yang berbeda, tak lama setelah itu, kapal milik bajak laut Giant Warrior dan kapal milik New bajak laut Giant Warrior pun tiba di bagian tengah pohon Adam dari jalur pelangi yang telah mereka lalui. Dodi dan Brogy pun menjelaskan bahwa sebenarnya Elbaf memiliki 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah dunia bawah, tingkatan kedua adalah dunia matahari, dan tingkatan ketiga adalah dunia surga. Sekarang ini mereka sedang berada di dunia matahari, tempat yang sangat besar dan luas di mana terdapat banyak sekali desa Elbaf. Jadi, di dunia matahari ini ada berbagai desa yang berbeda-beda. Desa-desa itu berada di level yang sama, yaitu level menengah. Dunia yang tingkatannya lebih atas lagi yang disebut sebagai dunia surga tentu ditinggali oleh para bangsawan Elbaf. Itu adalah wilayah kerajaan yang dihuni oleh orang-orang penting termasuk Raja Elbaf dan juga pangeran. Namun karena kekacauan Loki yang sudah membunuh ayahnya sendiri dan membuat kehancuran di sana, dunia atas yang disebut sebagai dunia surga itu sempat menjadi bagaikan neraka yang sangat mengerikan. Namun karena hal itu sudah terjadi 6 tahun yang lalu, maka kini dunia atas itu sudah menjadi indah lagi. Berhubung saat ini Raja Elbaf telah diganti dengan raja yang baru, maka susunan tahta dunia bagian atas pun telah dirubah juga, dan anak raja yang baru saat ini sudah menjadi pangeran yang baru, menggantikan pangeran Loki yang saat ini sudah dihukum. Berhubung saat ini bajak laut topi jerami sedang berada di bagian tengah yaitu dunia matahari, maka dunia matahari inilah yang akan dijelajahi lebih dulu. Dunia surga yang ada di atasnya lagi akan dijelajahi pada bagian puncak berjalannya arc Elbaf ini. Mereka pun segera pergi ke desanya Dodi dan Brogy, dan desa itu dibangun di atas cabang yang mengarah ke langit dan banyak pulau awan di sekitarnya. Meskipun itu bagian tengah, tapi sudah menembus awan, yang mana berarti mereka sudah berada jauh di atas ketinggian air laut. Rumah-rumah di sini pun terlihat sama seperti model rumah-rumah di desa-desa yang lain, dan ada pula kastil yang menjadi bangunan paling terlihat mewah di wilayah itu. Beralih ke kelompok Luffy, Zoro, Sanji, dan yang lain, mereka telah berada di sebuah desa dan mereka sangat senang ketika melihat pemandangan di sekeliling. Muncul sedikit kilas balik ketika Luffy dan Usopp membicarakan soal Elbaf di Little Garden dulu. Tak disangka, saat ini mereka benar-benar menginjakan kaki di negeri impian mereka itu, sampai-sampai membuat Usopp langsung menangis terharu. Ada sebuah narasi dalam textbox yang bertuliskan tentang kemegahan Pulau Elbaf. Beberapa saat kemudian dari jalur pelangi, rombongan Dodi dan Brogy serta yang lain akhirnya tiba di sana juga. Dengan begitu, akhirnya bajak laut topi jerami bisa berkumpul kembali secara lengkap. Mereka semua pun tertawa dan bergembira karena akhirnya bisa berkumpul lagi setelah terpisah sejak beberapa waktu yang lalu. Kemudian, textbox yang tadi sempat muncul kembali berlanjut. Kata-kata yang muncul ternyata adalah narasi dari seorang penjelajah bernama Louis Arnold yang kisahnya ditulis di dalam buku berjudul Bragman. Di sana tertulis, orang hanya akan terkesima ketika melihat betapa bersanya segala sesuatu di Pulau Elbaf. Namun sebenarnya, di sana juga terdapat sesuatu yang sangat kelam. Setelah memuji Pulau Elbaf yang begitu megah, Louis Arnold pun memperingatkan untuk tidak berlama-lama di pulau para raksasa itu. Ketika textbox soal penjelasan Louis Arnold itu muncul, diperlihatkan juga seorang sosok misterius yang sedang berjalan di hutan Elbaf. Ada seekor beruang grizzly raksasa yang melihat orang itu dari belakang. Orang tersebut memiliki rambut panjang runcing dan tampak memakai topi kasa khas Wano Kuni. Orang ini juga adalah sosok dengan siluet yang sama yang muncul pada bagian akhir chapter 1124 yang lalu, yang tampak sedang menunggu kedatangan dari bajak laut topi jerami. Bahkan sosok ini juga sudah menaruh perhatian kepada mereka sejak saat di Wano Kuni.
Setelah nama Luffy semakin melambung tinggi dan menjadi Yonkou, memang banyak sekali orang yang mulai memperhatikannya, termasuk para legenda dari seluruh dunia. Walau sosok misterius itu masih berupa siluet saja, tapi yang jelas dia merupakan karakter penting yang akan berperan besar dalam arc Elbaf ini. Admin sudah pernah membahas bahwa orang berambut runcing dan memakai topi kasa itu adalah Golden Lion Shiki. Ciri-ciri siluetnya yang memiliki rambut runcing persis sama seperti sosok legendaris itu. Ada suatu misteri besar yang harus diungkap oleh Luffy dan kawan-kawan di negeri Elbaf, dan misteri itu akan membawa mereka pada bertemunya bajak laut topi jerami dengan Golden Lion Shiki. Ini menjadi pertemuan pertama kali resmi mereka, mengingat sebelumnya pertemuan mereka hanya terjadi pada movie Strong World yang bersifat non-canon. Jika di movie Strong World itu Shiki memiliki tingkah yang konyol dan aneh, sepertinya di versi canon ini Shiki memiliki kepribadian yang lebih serius dan sangat mengerikan. Shiki merupakan salah satu kru inti dalam bajak laut Rocks dulu, sama seperti Shirohige, Kaido, dan juga Big Mom. Bahkan sebenarnya Shiki itu terhitung lebih senior dari Kaido saat di bajak laut Rocks dulu, karena Kaido join bajak laut Rocks saat umurnya masih 15 tahun. Bisa dibilang, tingkatan Shiki dalam bajak laut Rocks dulu sama seniornya seperti Shirohige. Dalam chapter 0 juga Shiki pernah mampir ke kapal milik Shirohige. Mereka terlihat seperti teman lama yang cukup akrab di masa lalu. Sangat menarik untuk melihat bagaimana wujud dan kepribadian Shiki dalam versi canon ini. Dia pasti lebih sangar dibanding yang terlihat di movie. Buah iblis Fuwa-Fuwa no Mi yang dia miliki juga terbilang buah iblis yang sangat hebat. Kekuatan itu bisa membuatnya terbang, bahkan menerbangkan apapun juga. Selain menerbangkan sesuatu, pasti ada lagi jurus-jurus baru yang akan Shiki gunakan. Bahkan tak menutup kemungkinan juga bahwa Pulau Elbaf yang sangat besar itu akan diterbangkan juga oleh Shiki, seperti yang pernah dilakukan oleh Kaido dalam menerbangkan Pulau Onigashima dulu. Kekuatan sesungguhnya dari Fuwa-Fuwa no Mi milik Shiki akan segera diperlihatkan dalam arc Elbaf ini. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1132. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.